warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita biasakan dulu ya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kalian isi dulu ya absensi melalui Google Form yang sudah Bu Guru share melalui grup WA. Kita tepuk semangat dulu ya anak-anak, supaya kalian lebih bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Kita lanjutkan dengan tepuk PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Yang ketiga, siswa mampu menemukan upaya pelestarian lingkungan. Yang keempat, siswa mampu menyusun daftar pertanyaan. Lingkungan yang hijau seperti tempat Bu Guru sekarang ini berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Nah, sekarang mari kita mempelajari tentang bagian-bagian dan fungsi dari tumbuhan. Let's go! Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Di sini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah yang di dalamnya terdapat biji. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Adapun fungsi dari akar yaitu menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, menyimpan cadangan makanan, dan membantu penyerapan oksigen di udara. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya yaitu sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Selain itu, batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Pada tumbuhan bunga berperan sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan generatif. Peristiwa penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik merupakan awal terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Bagian yang sering kita makan biasanya adalah daging buah.
Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada juga yang berkeping 2. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan dari Ibu Guru, sudahkah kalian paham tentang fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan? Nah, hebat sekali. Sekarang, supaya tumbuhan tetap lestari, apa ya yang bisa kita lakukan? Yuk, kita pelajari dengan menyimak video berikut ini. Yang kering dan gersang, tidak terdapat satupun makhluk hidup yang hidup di hutan. Tampaklah seorang anak laki-laki sedang berjalan ke hutan. Anak itu sedih melihat hutan yang kering dan rusak, sampai membuat anak tersebut meneteskan air mata. Kemudian anak tersebut menanam biji tanaman di hutan yang rusak. Setelah itu, hujan pun turun membasahi hutan dan tanah yang telah ditanami biji. Biji yang sudah ditanam di dalam tanah akan tumbuh menjadi tanaman. Setelah bertahun-tahun lamanya, pepohonan pun tumbuh menjadi hutan yang rindang dan hijau. Datanglah seekor kijang yang mencari makanan di hutan, karena hutan sudah banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah danau, ada seorang ayah dan anak yang sedang memandangi hutan yang hijau. Ayah dan anak tersebut senang dan bahagia melihat hutan yang dulunya kering dan rusak. Setelah bertahun-tahun lamanya, sekarang hutan tersebut menjadi hutan yang subur dan rindang. Nah, bagaimana videonya anak-anak? Bagus ya? Nah, anak dalam video tadi telah melakukan salah satu upaya pelestarian lingkungan loh. Apa ya? Nah, betul. Anak dalam video tadi telah melakukan upaya pelestarian lingkungan dengan menanam pohon. Selain dengan menanam pohon, upaya apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Untuk memperoleh informasi tersebut, kita bisa melakukan wawancara dengan orang yang ahli di bidang lingkungan hidup. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, tentu ada hal-hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Salah satunya yakni menyusun daftar pertanyaan. Untuk itu, kita akan mempelajarinya melalui penjelasan berikut ini. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan topik, tidak keluar dari materi pembicaraan. Pertanyaan harus saling berkesinambungan. Yang terakhir, harus mengerti fungsi dari kata tanya yang digunakan. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham tentang materi pembelajaran kita kali ini, sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah Bu Guru share di Google Form. Di situ kalian ikuti langkah-langkahnya ya. Jika kalian merasa kesulitan, kalian bisa bertanya pada Bu Guru melalui grup WhatsApp, atau kalian juga bisa berdiskusi bersama dengan orang tua di rumah. Nah, anak-anak, tak terasa pembelajaran hari ini sudah hampir selesai ya. Kita lalui mulai dari awal sampai akhir. Setelah nanti pembelajaran selesai, jangan lupa ya, kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Guru share di Google Form. Kerjakan soal tersebut dengan teliti, dengan mandiri,
dan jujur. Ternyata banyak sekali ya hal-hal yang telah kita pelajari hari ini, mulai dari mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan, lalu mempelajari fungsi dari bagian-bagian tumbuhan, mengetahui upaya pelestarian lingkungan, dan menyusun daftar pertanyaan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak esok hari. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat ya.